Sisi lain, Tangkuban Parahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jelajah semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selamat datang di jelajah Tangkuban Parahu. Sebelum kita lanjut videonya, silakan diklik dulu tombol subscribe dan like-nya biar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Pada saat ini kita akan bahas sisi lain Tangkuban Parahu. Sisi lain apa? Nah, biasanya mungkin kita buat video dari sisi sebelah kanan nanti pindah ke sebelah kiri, depan, belakang atau apa, bukan seperti itu. Jadi yang selama ini kita sudah buatkan videonya itu hanyalah seputar Tangkuban Parahu itu kita lihat dari sisi atau segi pariwisatanya saja. Ya, dan itulah yang disebut dengan pengunjung wisata. Tetapi sebetulnya bukan hanya pengunjung wisata saja yang datang ke tempat ini, karena sebetulnya terbagi dua, ada pengunjung wisata dan ada juga peziarah. Kenapa ada peziarah? Karena di tempat kami ini ada salah satu tempat yang biasa diziarahi ataupun didatangi para peziarah dari luar-luar daerah kami, karena di sana itu ada yang digadang-gadang sebagai petilasan daripada Ibu Dayang Sumbi. Di manakah itu? Sebetulnya tempat-tempat itu sudah sering saya buatkan di video-video sebelumnya. Pertama itu adalah yang disebut dengan sumber mata air Cikahuripan. Nah, lalu yang keduanya saya sudah tampilkan yang seperti ada bangunan tugu dan lalu bunker ataupun seperti gua di bawah tanah ya, yang dulu juga kita pernah masuk ke sana. Nah, itulah yang dimaksud dengan tempat peziarah yang ada di Tangkuban Parahu ini. Nah, jadi sekarang kita langsung bahas saja bagaimana kronologis dan ceritanya tempat itu bisa ditemukan. Nah, inilah satu-satunya jalan ataupun akses menuju ke mata air Cikahuripan. Berjarak kurang lebih 1 km dari tempat kita berada sekarang. Ya, mungkin untuk kawan-kawan udah mengetahui juga untuk jalur ini yang selama ini sering saya informasikan nih, trek menuju ke Kawah Upas, dan itu betul. Sama saja treknya melewati ke jalur ini, dan nanti di sana ada dua percabangan jalur untuk menuju Cikahuripan dan Kawah Upas. Nah, jadi dulu semua peziarah itu melewati jalur ini untuk menuju ke Cikahuripan. Tapi untuk saat ini, seperti kita bisa lihat di belakang, nah di sini kita border ataupun tutup. Ini batas kunjungan terakhir untuk semua pengunjung. Dan setelah adanya Karamat Pancuran Hiji ini sedikit membantu juga ya untuk para peziarah. Karena apa? Karena untuk peziarah itu usianya itu bervariasi. Ada yang masih muda, dewasa, dan banyak juga yang sudah lansia. Yang tadinya mereka harus menempuh jarak 1 km ke atas, sekarang hanya beberapa puluh meter saja berjalan sudah bisa memasuki atau melakukan pengambilan mata air ataupun pengambilan air yang dialirkan dari mata air Cikahuripan. Ya, dan disinilah kita harus memahami atau mentolerir dari segi spiritual ataupun kegoibannya ya, karena tidak semua pengunjung cukup berkunjung ke Karamat Pancuran Hiji saja. Mereka itu bervariasi sekali ya. Ada yang disuruh sampai ke mata airnya langsung, ada yang disuruh sampai ke goanya langsung, sedangkan untuk aksesnya kita sudah tutup di sini. Nah, tapi ini sebagai toleransi kami di sini, ketika ada peziarah yang memang mau sampai ke sana, kita bantu antar mereka sampai ke sana. Biar apa? Biar keselamatan mereka terjamin dan tujuannya juga terpenuhi. Dan ya, kenapa dengan semua yang terjadi seperti ini? Nah, disitulah kita harus berbesar hati membantu semua pengunjung kita untuk sampai ke tujuan mereka masing-masing. Karena di dalam segi hal itu terus terang saja kita tidak bisa menyaksikan, membuktikan dan segala macamnya ya, karena kita hanya memandang dari segi kasat matanya saja ya. Tetapi apapun itu, mudah-mudahan semua orang ataupun semua peziarah yang datang ke sini ataupun semua pengunjung yang datang ke sini, mereka merasa cukup terpenuhi apa yang mereka mau dan mereka inginkan. Ya, mungkin untuk sementara itulah yang bisa kami sampaikan untuk kawan-kawan semua. Mungkin apabila ada yang lebih tahu tentang semua cerita ini,
silahkan tulis di kolom komentar, karena saya pun menjelaskan dengan sebisa saya saja dan apa yang saya ketahui. Bukan artian karena saya sudah lama di sini saya menguasai semuanya, tidak. Di sini masih banyak orang yang lebih segala rupanya dari kita semua. Makanya kalau ada perkataan yang salah dari saya, tolong dimaafkan, tolong ditegur, karena ini semua untuk kebaikan kita semua. Jadi terima kasih selalu menyaksikan video-video yang ada di Jelajah Tangkuban Perahu. Ini baru part satunya saja, nanti ada part keduanya, kita langsung perjalanan ke atas sana. Jadi untuk kawan-kawan semua, jangan bosan dengan menyaksikan Jelajah Tangkuban Perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.